Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai menulis teks cerita pendek. Jadi tolong diperhatikan, tolong didengarkan video pembelajaran hari ini. Selamat mendengarkan. Kompetensi dasar 4.6 mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu membuat cerita pendek dengan tepat. Langkah-langkah dalam menulis cerpen yang harus kamu ketahui. Yang pertama, kamu harus mencari gagasan yang menarik atau tema yang menarik. Yang kedua, percaya dengan gaya bahasa sendiri. Jadi, kalau dalam menulis cerpen itu pasti punya gaya ketika menyampaikan, ya gaya bahasa ya untuk menyampaikan cerpen. Misalnya kalau kamu gaya bahasanya akan menggunakan majas repetisi atau majas hiperbola, silahkan. Jadi kamu harus percaya dengan gaya bahasa yang akan kamu gunakan. Lalu yang ketiga, buat peta konsep sesuai dengan struktur. Nah, strukturnya di sini ada 4, mulai dari orientasi, berarti pengenalan awal ceritanya. Berarti kamu harus mengenalkan si tokoh utamanya siapa, latar tempat, waktu, suasananya bagaimana, apa yang akan diceritakan dalam cerpen tersebut. Setelah dari orientasi, masuklah ke bagian komplikasi. Berarti munculnya masalah. Berarti kamu harus bisa memunculkan masalah. Ya, memunculkan masalah yang akan dihadapi oleh si tokoh utama. Nah, di bagian komplikasi harus ada bagian klimaks, berarti puncaknya masalah. Setelah dari komplikasi ada resolusi. Setiap masalah yang dihadapi oleh si tokoh, tentunya kita sebagai penulis harus bisa memberikan solusi atau ending cerita. Setelah dari bagian resolusi, ada bagian kode. Nah, bagian kode ini berarti kamu harus bisa menyampaikan amanat yang disampaikan. Selanjutnya, tentukan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, tadi di awal kamu sudah menentukan ya si tokoh utamanya siapa dan berapa kira-kira tokoh yang akan kamu hadirkan di dalam cerpen tersebut. Berapa orang? Misalnya maksimal 5 orang gitu ya. Selanjutnya, bagaimana penokohannya dari tokoh tersebut. Selanjutnya, latar tempat di mana, suasananya seperti apa, lalu waktunya kapan gitu ya. Lanjut. Nah, alur. Nah, alur apa yang akan kamu gunakan? Maju atau mundur? Sudut pandang apa yang akan kamu gunakan? Apakah orang pertama atau orang ketiga? Ya, lanjut. Ekstrinsik ya. Kita ke ekstrinsik berarti nilai-nilai yang terkandung, nilai-nilai yang akan digunakan dalam cerpen tersebut. Berarti misalnya nilai ekonomikah atau nilai sosial budaya atau nilai moral dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk nilai-nilai yang terkandung itu tergantung dari cerpen ya. Cerpen yang kamu angkat tentang apa. Lanjut. Nah, setelah peta konsep sudah kamu buat, sudah kamu rancang, sudah kamu rencanakan, nah baru kamu kembangkan peta konsep tersebut menjadi sebuah cerpen yang utuh. Selanjutnya, cerpen tidak terlalu panjang, hanya 2-5 halaman. Jadi minimal itu 2 halaman, maksimal 5 halaman. Selanjutnya, mengendapkan cerpen. Nah, mengendapkan cerpen ini maksudnya adalah ketika kita sudah selesai membuat sebuah cerpen atau menulis sebuah cerpen, kita jangan terburu-buru untuk mempublikasikan kepada orang lain.
Tapi kita harus membaca terlebih dahulu cerpen tersebut dari awal sampai akhir. Apakah isinya sudah sesuai dengan tema gitu ya. Dan apakah kita sudah menguatkan si tokoh utama? Nah, itu ya. Lanjut menyunting cerpen yang diendapkan. Nah, setelah kita mencoba untuk membaca kembali gitu ya cerpen yang sudah kita buat, tentunya kita harus menyunting kata-katanya. Misalnya mulai dari penulisannya, tanda bacanya, itu yang harus kita perhatikan. Dialognya, penulisan dialognya sudah betul atau belum, ya. Atau mungkin kalian menggunakan bahasa Inggris, itu harus tulisannya harus dimiringkan gitu. Jadi betul-betul disunting ya, disunting itu diperbaiki gitu ya, diperiksa lagi kira-kira apakah ada yang salah atau tidak. Itu. Nah, setelah dari sunting ya cerpen tersebut barulah kita berani untuk mempublikasikan hasil karya kita. Ya, baru kita minta pendapat, minta penilaian kepada pembaca atau kepada teman kita sebagai pembaca. Yang terakhir, ketika kita sudah menuliskan satu cerpen, jangan berhenti untuk menulis, tapi terus untuk menulis cerpen lagi, karena yang namanya menulis itu tidak boleh berhenti. Ya, ini sebagai pengalaman kamu, bagaimana kita menulis sebuah cerpen, sebuah cerita, gitu. Jadi semangat untuk semuanya dalam menulis cerpen. Jangan merasa terbebani untuk menulis cerpen, karena yang namanya menulis itu adalah mengalir. Dan tetap semangat untuk semuanya.